lihat halaman pertama dulu ya, tetapi sebelum kita membuka halaman pertama, alangkah baiknya kita menerangkan manakibnya dulu ya, karena di dalam kitab itu ada tata cara sopan santunnya. Setiap kita membaca salah satu kitab, pertama harus baca hadiah dulu, yang kedua harus menerangkan tentang siapa dulu pengarangnya. Takutnya ibu belajar Safinah tetapi nggak tahu siapa pengarangnya, tahu namanya tetapi nggak tahu kisahnya. Ya. Salah satu sopan santun ada atau kita kalau pengen manfaat ilmu kita, salah satunya kita harus baca manakibnya dulu. Manakib itu adalah tentang sejarahnya pengarang kitab ini. Kitab ini adalah kitab Safinatun Najah. Ya. Safinah ini berisikan ilmu-ilmu yang sering kita pakai sehari-hari, seperti sholat, wudu, dan praktek sholatnya. Ya. Kalau kita belum tamat kitab Safinah, mungkin sholat kita belum sempurna, mungkin sholat kita masih berantakan, atau sholat udah bisa tetapi bisa sendiri, bukan belajar. Mungkin kita sholat benar sendiri karena kita nggak belajar, tetapi ilmu itu harus dicari. Karena apa? Nanti ada yang disebut sanad, ya, disebutnya sanad. Sanad itu kamu berguru sholat di mana? Nah, takutnya ibu nanti ditanya sama malaikat belajar sendiri. Karena apa? Karena bisa sendiri. Karena ngapal di HP atau lihat cara orang sholat. Tetapi karena ini agama Islam, agama benar. Setiap agama benar berarti kita ibadah juga harus benar. Setiap benar berarti kita harus ada tuntutan. Setiap ada tuntutan harus ada yang ngajarin, ya. Harus ada yang ngajarin, meskipun otak kita pintar, dikasih sisa Allah itu otak kita pintar. Nah ini ya. Terus siapa pengarang kitab Safinatun Najah? Yang namanya di sini adalah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Nah, ini Hadrami itu adalah orang Hadramaut, ya, atau di negara ya Yaman. Syekh Salim ini alhamdulillah kuburannya ada di kita di Jakarta. Kitab ini dikaji di seluruh pesantren, nggak ada satu pesantren nggak mengkaji kitab Safinah. Makanya berkah kitab ini, ya, manfaat buat kita. Salah satunya tentang tata cara sholat kebanyakan 90%, bahkan mendekati 100% tata cara sholat kita, yaitu kitab Safinah. Makanya kalau belum hatam atau belum pernah haji kitab Safinah, mungkin sholat kita banyak yang salah atau enggak sesuai dengan aturannya. Nah, ini rujukan para ulama mengkaji kitab Safinah. Kenapa? Nah, alasannya satu, kitab Safinah itu paling banyak anaknya, ada 10 anaknya. Anak itu adalah mungkin kitab Safinah itu disebut matan. Kita belajar ya sedikit. Matan itu adalah ringkasan. Anak itu disebut kalau di santri namanya sarah, yaitu penjelasan. Nah, kitab yang kita kaji itu sebutnya matannya. Matan ini mempunyai penjelasan. Penjelasan itu ada 10 kitab. Salah satunya penjelasan yang pertama yang sering kita kaji adalah kitab Kasih Patus Saja yang dikarang oleh Syekh Nawawi. Nah, kitab Safinah ini sebutnya matan, cuma ringkasan. Kalau kita nggak kaji kitab matannya, kita repot, dan akan lebih repot lagi kalau kita nggak kaji kitab sarahnya. Kenapa repot? Karena kita nggak bisa menafsirkannya. Apa maksud di tulisan ini? Kan harus ada uraiannya. Seperti kita alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi, artinya seperti itu, tetapi nggak akan bisa tahu maksud arti itu kalau nggak ada tafsirnya. Nah, begitu juga kitab Safinah, nggak akan mengerti kitab matan Safinah ini kalau tidak ada sarahnya, ya. Karena kita ngajinya kitab matan, nggak apa-apa, nanti saya baca kitab sarahnya. Berarti ibu-ibu kaji kitab ini adalah kitab matanya, ringkasannya, dan saya kaji menerangkannya lewat sarahnya yang namanya kitab Kasih Patus Sajata. Ini Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami itu dikuburnya di tanah Abang. Makanya ibu pernah nggak bertanya-tanya
kenapa sih Tanah Abang paling rame, padahal toko baju itu di Jakarta banyak, padahal grosiran baju Jakarta banyak. Kenapa Tanah Abang selalu eksis, penjualannya rame? Kenapa? Pernah nggak berpikir di situ ada makam karamat? Ya kan? Salah satu, Tanah Abang kenapa sampai sekarang jadi pusat belanja orang Indonesia? Dan kenapa Tanah Abang orang Jakarta pun padahal tahu di sini ada yang lebih murah, kenapa selalu ke Tanah Abang? Disitulah ada magnet tersendiri. Siapa? Yaitu pertama, di situ ada makam keramat yang namanya Syekh Salim bin Al-Hadrami. Setiap ada makam keramat pasti ada berkahnya. Setiap berkah meskipun mahal tetap pasti banyak pendatang. Kenapa? Ada makam keramat. Coba kalau makam keramat ini ada, mungkin Tanah Abang sekarang udah hancur. Kenapa? Ya mungkin dulu udah kebakaran, mungkin persaingan harga, ya kan? Kalau kita ikut secara logika, tetapi kan karena di situ ada makam keramat namanya Syekh Salim bin Al-Hadrami. Jadi Tanah Abang sampai sekarang, sampai tahun ini Tanah Abang masih ramai. Kenapa? Di situ ada makam keramat. Makamnya itu adalah di Tanah Abang, di pinggir itu ada masjid. Masjid apa lupa lagi ya? Masjid apa yang saya nggak pernah nulis? Ya di situ. Nah, kuburannya itu di bawah tempat sholatnya imam. Ya, imam di atasnya, imam di sini, tadi bawahnya itu ada kuburannya. Jadi kuburannya kita lewat toilet ke sini, bisa toiletnya lewat sini, belok sini, tadi sini ada nanti kuburannya. Cuma sangat disayangkan, di situ ada tulisan dilarang berjarak. Kenapa? Karena kuburan di sini sudah pindah ke TPU Jeruk Purut, ya, Jakarta Selatan. Kata mana itu ya? Jakarta Pusat, ya. Nah di situ ada tulisan dilarang jarak, atau mungkin menghimbau kepada masyarakat yang mau jarak bahwa namanya sensor itu kuburannya setelah dipindahkan. Tetapi awas, kalau menurut para ulama yang sering jarak ke situ, yang ulama-ulama ahli gaib, ulama-ulama yang bisa melihat kegaiban atau melihat ke luar nalar kita, kalau kita nggak melihat, dia melihat, itu kuburannya masih ada, jasadnya sih di situ. Ya. Di sana cuman pengalihan, karena apa? Mayoritas orang di situ anti jarah. Dulu ada salah satu golongan di situ, masih itu dulu ada golongan yang orangnya nggak suka jarah. Tetapi karena orang banyak jarah ke situ, dia mungkin salah satunya, masa kuburan disembah bukannya Allah, kenapa doanya di kuburan, kenapa nggak di masjid, kenapa nggak sholat? Nah, itu ya. Nah disitulah mulai mungkin biar tidak ada peperangan, biar tidak ada inilah dipindahkan. Nah tetapi banyak ulama bahkan ya itu meyakinkan bahwa kubur itu masih di situ. Kesana mungkin wallahu alam apanya ya, wallahu alam, nggak tahu bajunya, nggak tahu apanya, wallahu alam. Cuma saya sering tanya yang aslinya di mana ya. Bahkan ada teman saya yang di Jakarta Timur, teman mondok, dia pintar nerawang, bisa melihat alam gaib. Saya panggil, kita kesana yuk ke Tanah Abang, lihat di sini masih ada nggak jasadnya. Alhamdulillah katanya masih ada. Cuman karena pengalihan ya, biar nggak banyak yang ziarah ke situ, biar jarak ke sana. Jadilah di situ ada tulisan telah dipindahkan ke sana. Biar apa? Biar tidak ada bentrok peperangan. Nah, tetapi kalau kita rasakan karomahnya ada di situ. Kenapa? Tanah Abang masih eksis perdagangannya di situ. Karena di situ jadi ada makam karomah, makam wali Allah, makam kekasih Allah. Di situ ada perdagangan, di situ berkah juga mengikuti perdagangan. Makanya kita harus bersyukur. Kita mungkin baju di sini mayoritas Tanah Abang, ya kita madain tanah Abang, ya. Kalau mungkin belinya mungkin di Ciputat, tapi tetap belinya di Tanah Abang, atau belinya di online, pasti aslinya Tanah Abang. Di sinilah karomah, ya. Makanya aneh, ya. Tanah Abang udah kembangkan gimana aja, pasti balik ke Tanah Abang. Padahal harganya mahal di Tanah Abang, dibeli aja dibandingkan dengan toko-toko biasa, padahal hampir sama. Tetapi kenapa kita pengen kesana lagi? Karena ada makam karomah. Setiap karomah itu pasti membuat keberkahan. Berkah apa? Berkah orang yang hidup, ya. Jadi intinya orang yang udah mati itu bisa menghidupkan, bisa bikin kayak orang hidup. Orang mati bisa bikin kayak orang hidup. Maksudnya apa? Orang udah nggak ada dikubur, tetapi karena banyak yang ziarah ke situ, jadi di situ banyak. Tadinya Tanah Abang biasa aja,
karena orang luar negeri banyak yang jarah ke situ, terus bikin toko, sedikit toko, banyaklah di situ perdagangan. Makanya di situ banyak orang Bangladesh, India, Pakistan, orang Yaman. Kenapa? Ya dulunya di situ. Ya di situlah makam Karo. Makanya kita kalau ke sana usahain jarak ke situ. Nggak apa-apa meskipun ada namanya, nggak apa kita jarak aja meskipun nggak ada. Misalkannya seandainya jasadnya ada di Jeruk Purut, nggak apa-apa. Itu kan tempat tinggalnya atau tempat dulunya ngewiridnya di situ atau berdoanya di situ, nggak apa-apa kita ngambil berkahnya. Kenapa? Karena sholat kita mayoritas 90% rujukannya ke kitab sakinah. Rujukannya kita mulai dari takbir, ruku, sujud, semua selesai sholat, dan sampai di sini ada bab haji juga, itu rujukannya ke Syekh Salim. Syekh Salim madhabnya Imam Syafi'i. Dan di sini ada madhab Syafi'i. Itulah perjalanan Syekh Sumer Al-Hadrami atau Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Beliau sejaman dengan Habib Usman. Habib Usman yaitu adalah mufti Betawi yang kuburannya di Jakarta Timur. Habib Usman. Nah, nanti Habib Usman kita mau dikaji. Bapak-bapak mau ngaji kitab Habib Usman, namanya kitab Adabul Insan. Adabul Insan ini adalah salah satu kitab Melayu yang dikarang oleh orang Jakarta atau kuburan yang di Jakarta. Makanya kita harus bersyukur. Alhamdulillah ada makam wali di sini. Salah satunya pengarang kitab ini. Kitab ini dikaji di seluruh pesantren. Coba ibu tanya aja ke setiap pesantren. Bahkan kajian di Jakarta banyak ke Sapina. Coba mayoritas kenapa enteng mudah, nggak terlalu pusing, nggak ribet. Ya karena dasar-dasar sholat adanya di sini, gitu ya. Nah, tetapi turunan beliau asli dari Yaman. Beliau ahli perang, beliau ahli politik, tetapi ilmu agama juga pintar. Ilmu tafsirnya bisa menguasai, ilmu fikihnya menguasai, ilmu tauhidnya menguasai, dan semua ilmu yang ada di Islam beliau menguasainya. Salah satunya di luar itu yaitu ilmu politik, ilmu peperang itu bisa beliau. Ya, Syekh Salim. Tetapi karena Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami ada di Jakarta dulu, ya, ada di Jakarta, tinggal di Jakarta saat perang Batavia atau Jakarta dipimpin oleh mungkin sekarang zaman Belanda perang, tetapi Syekh Salim inginnya mengajarkan ilmu agama dibandingkan ilmu politik. Ya. Itu aja sekelumit ya. Kita buka halaman 5 menit lagi setengah 10 gimana? Gak keburu aja gimana? Hah? Ya, jadi seterusnya lihat aja di Google lah, kisahnya Google aja, Google. Ada nanti ketik aja di Google siapa Syekh Salim bin Sumer itulah. Karena gampang, kalau dulu kan saya nulis belum ada HP, ditulis sejarahnya guru Garangin ya saya tulis, makanya kitab saya penuh dengan tulisan, ya. Penuh di tulisan waktu dulu. Kalau sekarang maka lihat aja di Google Syekh Salim bin Sumer. Cuman kalau di Google itu suka kurang tepat dengan yang aslinya. Ya, di Google itu versi-versinya banyak, makanya jangan terpaku kepada Google. Kadang sejarah di Google ini nggak sesuai yang diomongin sejarah saat guru bilang. Ya. Kadang itu makanya kita jangan 100% berguru ke Google. Biasanya ada salah satunya mungkin tulisannya diganti atau apa wallahu alam ya. Tapi kita berpegang teguh kepada kitab. Kenapa saya harus beli kitab ini biar apa? Biar ini jadi saksi nanti di akhirat. Kitab ini akan menjadi saksi. Dan kenapa? Kalau kita mempunyai kitab, satu mungkin kita belinya pakai uang, ya kan? Kita membawanya, kita membukanya, kita melihatnya, kita membacanya, kita mengamalkan berapa pahala itu coba. Belinya, membawanya, memegangnya, terus membukanya, membacanya, mengamalkannya, 6 pahala, banyak sekali. Coba kalau ibu nggak beli nggak apa-apa, cuma denger ini doang. Sekarang ingat pas di rumah lupa. Nah, makanya sedikit pahalanya. Biar ibu-ibu banyak pahala, maka sengaja beli pak. Jadi kitabnya. Karena pas sekarang itu jangan simpel, udahlah, jangan beli kitabnya, biar aja di HP. Takutnya ibu nggak dapat barokah, nggak dapat samaan. Nah, itu ya. Biar disebut kita kalau orang Jakarta itu
kalau ngaji kayak gini tuh sebetulnya sanad dulu ya. Kita gitu jangan. Jadi kalau orang yang bersanad itu bukan karena kita ijazahnya, tapi belajar benernya, punya kitabnya, pegang pulpen, pegang buku, terus kita tulis. Nah itu yang sebetulnya bersanad ya. Yang susah bukan karena ngajinya kita tatap muka terus ibu pulang tapi nggak bisa ngamalin. Yang bersanad itu kalau ibu tanya nih sama teman-teman, kamu ngajinya itu gurunya bersanad nggak? Tak tanya balik, sanad itu seperti apa? Sanad itu guru ini ya seperti apa? Nanti ibu tanya balik kalau ada yang ngomong sanad lagi. Yang sebut sanad itu gini, ibu punya kitabnya, ibu punya tulisannya, ibu bisa bacanya, ibu bisa mengamalkannya, itu sanad. Daripada ibu punya kitabnya tetapi nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya, meskipun itu ngaji, berarti itu bersanad sebutnya ya. Biar ibu tahu. Kenapa? Karena saya sering dengar ibu bapak-bapak ngomongnya sanad dulu. Kata saya, sanad itu seperti apa sih? Coba pengen lihat sanadnya. Taunya dia belajar ke sana cuma dengar doang. Oh itu sanad itu. Oh berarti salah kaprah dong ya. Gimana kalau salah dengar terus ibu mengamalkan, terus ibu kata wah ibu kalau sholat itu kayak gini, saya itu sanadnya sama ini, tapi ibu karena salah dengar, prakteknya juga salah. Yang salah siapa? Ya kan? Tapi kalau kita punya kitabnya, minimal mungkin salah dengar, tapi pas bacaan benar nggak tadi saya ngedengar. Coba kita baca, oh ini, oh maksudnya, oh iya benar. Nah, itu kan berarti benar. Ini mengakunya bersanad, kitabnya nggak punya, tulisannya nggak ada, apa yang mau diharapkan dari sanad? Nah, gurunya benar sanadnya, tapi kitabnya nggak benar apa, cuma ngaji dengar. Nah, ya itu takutnya ibu nih ketemu dengan ibu pengajian di mana, betul, terus ngakunya itu gurunya sanad nggak? Kayak gitu ngomongnya kan, suka kepo itu kan, suka kepo sanad nggak? Balikin lagi sama ibu yang seperti apa? Coba lihat kamu ngaji kitab apa, coba baca, terangin. Itu kalau udah bisa baca terus diterangkan, terus bisa mengamalkan, nah itu sebenarnya dari sana. Udah habis waktunya, gimana takut cari sama suami nanti dosa lagi. Karena kita ini sejarahnya dulu, tapi mudah-mudahan kitab ini menjadi saksi di amal kebaikan di akhirat. Meskipun seandainya nanti pas di yaumil hisab, di saat di perhitungan hisab, ibu harusnya masuk neraka. Waduh, ibu ini masuk neraka karena banyak dosanya. Kenapa? Selalu gak mendengarkan kata-kata suami. Wah, meski banyak ibadah, tapi kalau gak pernah mendengarkan kata-kata suami, wah habis amal kebaikan itu. Oh berarti ibu masuk neraka. Kata malaikat, jangan dulu. Tuh ibu pernah baca kitab Safinah. Nanti siapa yang menjadi saksinya? Pengarang kitab ini nanti yang akan menolong kita. Sebelum syafaat Rasul ada para ulama, makanya yang pertolongan syafaat itu ada 3. 1 amal kebaikan kita, kedua guru kita, ketiga yaitu Rasul. Jadi syafaat itu nggak langsung Rasul. 1 amal kita yang akan penolong syafaat. Yang kedua, yang kalau amal kita berkurang atau nggak kuat, oh berarti ada 2 lagi, yaitu guru kita. Guru siapa? Guru kita itu yang pernah kita kaji kitabnya ya, bukan saya cuma menyampaikan. Guru siapa? Yaitu yang mengarang kitab ini. Nah, yang akan ngasih syafaat kepada kita di saat amal kita sedikit, berarti ia ngasih syafaat guru kita. Oh saya nggak pernah ngaji, oh kita umat Nabi. Nanti terakhir kita nggak punya amal, nggak punya guru, ada syafaat Rasul yang terakhir. Tapi syafaat Rasul tidak akan dimiliki oleh semua orang, khusus orang yang tertentu. Orang tertentu yang mana? Orang yang beriman. Nah, nanti orang yang beriman nanti ada di kitab Safinah itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Takut ada kata-kata yang